nolong kami. Dalam kesesakan sangat terbukti kuasa-Mu di dalam kami. Kalau kami ada di hari ini sebagai jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya bukan karena kami hebat, kuat dan bisa. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Kami bisa melewati hari demi hari. Kami bisa melewati minggu demi minggu. Kami bisa melewati bulan demi bulan. Sampai kami ada di bulan yang baru ini Tuhan. Semua karena anugerah dan kasih sayang dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami semua. Di saat ini Tuhan ketika kami ada di tempat ini. Bukan karena rutinitas kami. Tapi satu hal Tuhan. Kami membawa penyembahan, ungkapan syukur kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Yang sudah menjaga memelihara hidup kami dari waktu lepas waktu. Bapa di saat ini Tuhan. Di dalam langkah-langkah kehidupan kami ke depan, kami tahu Tuhan Yesus kami tidak bisa sendiri. Kami perlu firman-Mu Tuhan yang menjadi suluh terang bagi perjalanan hari-hari hidup kami. Yang menjadi kekuatan dan sumber hikmat di dalam kami. Tuhan Engkau menolong kami di pagi ini untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus terima kasih Engkau yang menolong kami. Di dalam menerima kebenaran firman-Mu, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi ini. Roh Kudus terima kasih juga karena Engkau yang memberikan rasa haus dan lapar akan Engkau. Lewat pujian penyembahan kami di pagi ini. Bahkan Tuhan Yesus di dalam menerima firman-Mu di pagi ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kami taruh semua apa yang ada pada kami. Yang menjadi kemampuan kebisaan kami Tuhan. Pada saat kami menerima firman-Mu Tuhan. Tetapi kami penuh dengan kerendahan hati. Roh Kudus menolong kami sehingga kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tapi benar-benar oleh pertolongan Roh Kudus kami menerima sepenuhnya firman-Mu Bapa. Yang menjadi kekuatan bekal dalam perjalanan hari-hari hidup kami ke depan. Terima kasih Roh Kudus atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Di tengah-tengah ibadah ini juga. Di dalam pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Kami menyerahkan Tuhan Yesus pemberitaan firman Tuhan. Awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terjadi hanya di dalam satu nama. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah firman yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Kita percaya atau menikmati hari-hari dalam perjalanan hidup ini. Kalau bukan Tuhan yang menolong, semua sia-sia kami usahakan. Tetapi hari ini kita boleh berkumpul di bulan yang baru ini. Ada banyak hal yang sudah kami alami, lewati bersama dengan Tuhan. Tetapi satu hal yang kita lihat, bahwa pertolongan Tuhan dalam hidup ini tidak pernah datang terlambat. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 26. Kejadian pasal yang ke-26. Kita baca saja ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang ketiga. Sebenarnya kita akan berbicara firman Tuhan di pagi ini. Di ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-33. Tetapi sebagai ayat mas kita di pagi ini di Kejadian 26 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kalau Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan sudah mendapatkannya, mari sama-sama kita akan membaca dengan penuh kasih. Kita mengundang semua berdiri. Kita akan baca Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga di pagi ini. 1, 3 bersama-sama. Terjadilah 1, 3. Terjadilah kelaparan. Mari kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga.
Secara bersama-sama, ketong ikut yang di atas. 1, 3. Maka timbullah kelaparan di saat tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan ini, di hari-hari yang terakhir kita lihat keadaan situasi dunia saat ini. Dengan berbagai peperangan yang terjadi, dan kita memperhatikan dengan sungguh bahwa Israel adalah lonceng kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ketika kita melihat Timur Tengah bergoncang, seluruh dunia juga merasakan dampaknya. Dan sampai hari ini dolar 18.000 ya, tapi kita tidak tahu nanti akan seperti apa. Tetapi mari kita lihat firman Tuhan. Kita harus tetap membangun keluarga yang tetap setia di tengah krisis. Dan hari-hari yang terakhir krisis luar biasa sementara terjadi. Kita memperhatikan juga banyak keluarga-keluarga yang hancur. Banyak keluarga-keluarga yang terpisah dan tercerai-berai. Dan pasal 26 ini menceritakan tentang kehidupan Ishak ketika menjadi kelaparan di negeri itu. Situasi ini mengingatkan pada masa ayah Abraham. Dalam keadaan sulit Tuhan mengajar Ishak untuk tetap percaya, taat dan tidak mengandalkan hikmat manusia semata. Pasal ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan tidak tergantung pada keadaan ekonomi, tetapi pada ketaatan dan penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita lihat latar belakang, kelaparan melanda negeri Kanaan. Ishak berencana pergi ke Mesir, tempat yang dianggap lebih aman secara ekonomi itu menurut pemikiran Ishak. Namun Tuhan memerintahkan kepadanya untuk tetap tinggal di negeri yang Tuhan tunjukkan. Tuhan kemudian meneguhkan kembali perjanjian yang pernah diberikan kepada Abraham. Tetap tinggal dalam kehendak Tuhan. Tuhan berkata kepada Ishak, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Seringkali saat menghadapi kesulitan, manusia mencari jalan keluar yang menurut logika paling aman. Namun Tuhan meminta Ishak untuk percaya kepadanya. Ketaatan lebih penting daripada kenyamanan. Sering kita lebih cari kenyamanan daripada kita taat. Berkat Tuhan sering ditemukan dalam ketaatan, bukan dalam pelarian. Anak Tuhan harus belajar untuk mengikuti petunjuk Tuhan meskipun tidak selalu masuk akal. Meskipun seringkali kelihatannya mustahil. Tapi kita mau belajar untuk mengikuti petunjuk Tuhan. Kelemahan manusia tidak mengagalkan rencana Tuhan. Karena takut dibunuh, kita perhatikan di ayat-ayat seterusnya, di ayat 7 sampai 11. Kita memperhatikan, dia tinggal juga di situ, tapi dia punya ketakutan. Ishak punya ketakutan, secara manusia kita semua punya ketakutan, manusiawi. Ketika kita terancam dengan berbagai persoalan kehidupan, siapa bilang siapa tidak takut? Pasti takut. Pasti ada kekhawatiran, pasti ada keraguan dan sebagainya. Nah ini kelemahan manusia. Tetapi kita mau katakan setiap kelemahan kita tidak menggagalkan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Karena takut dibunuh, Ishak mengatakan bahwa Ribka adalah saudaranya.
Ini menunjukkan bahwa sekalipun Ishak adalah orang yang beriman, ia tetap memiliki kelemahan dan ketakutan. Makanya dia berdusta. Supaya dia juga aman. Ada pelajaran yang kita terima saat kita membaca firman Tuhan ini juga secara keseluruhan. Orang percaya tidak kebal terhadap rasa takut. Tuhan tetap setia sekalipun manusia sering gagal. Kesalahan harus menjadi pelajaran untuk bertumbuh dalam iman. Amin. Semua orang punya kesalahan. Tapi ketika dia mau bangkit, Tuhan memberikan kesempatan hidup bagi dia. Tetapi itu menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kita bertumbuh di dalam iman. Dan ketika kita memperhatikan firman Tuhan ini, Tuhan memberkati orang yang taat. Di ayat 12 dan 14 dikatakan, Ishak menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Orang ini menjadi kaya, makin lama makin kaya, hingga ia menjadi kaya raya. Ia mempunyai kawanan kambing domba dan lembu serta banyak budak, sehingga orang Filistin iri kepadanya. Semua sumur yang pada zaman Abraham ayahnya itu mereka gali oleh hamba-hamba ayahnya. Tapi ditutup oleh orang Filistin karena mereka iri hati. Mereka melihat Ishak sangat-sangat diberkati. Jadi dia punya kumpulan kambing domba, dia punya lembu sapi, serta banyak anak buah, ternak dan sebagainya. Tetapi kita perhatikan, mereka menjadi iri hati. Tetapi kita memperhatikan ketika Ishak taat. Karena di situ di firman Tuhan di ayat pertama dan ketiga dia bilang tinggallah di negeri ini. Di negeri yang Tuhan tunjukkan. Dan dia taat. Di dalam ketaatan ada berkat yang luar biasa. Jadi kita perhatikan ketika dia taat dalam perjalanan hari-hari kehidupannya. Dia sangat diberkati. Tuhan memberkati orang yang taat. Taat kepada firman-Nya. Ishak menabur di tengah masa kelaparan dan memperoleh hasil 100 kali lipat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di dalam pengiringan kita akan Kristus. Di dalam kita hidup mau menjadi belajar terus dari hari lepas hari untuk menjadi anak Tuhan. Tidak segampang yang kita pikirkan. Ada tantangan, kita pasti dicemooh, kita pasti dihina. Katanya anak Tuhan, masa seperti begitu? Katanya anak Tuhan, masa tidak ada krisis dalam hidupnya? Ada krisis di dalam kehidupannya. Tetapi dia tidak stop untuk menabur. Kita memperhatikan Ishak menabur di tengah masa kelaparan dan memperoleh hasil 100 kali lipat. Secara rohani kita juga ketika ada di dalam tantangan hidup, dalam pengiringan dan hidup di dalam pengenalan akan Allah, selalu ada tantangan. Amin. Tapi teruslah menabur. Ini adalah berkat yang luar biasa. Karena terjadi pada saat kondisi ekonomi yang sedang sulit pada masa itu. Jadi kita mau katakan bagi Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Tetaplah setia mengiringi Tuhan. Tetaplah percaya kepada Dia. Diamlah di negeri, diamlah di keluarga kita masing-masing. Dan tetaplah menabur, bekerja. Tetaplah bekerja apa yang Tuhan sudah anugerahkan. Kita kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Entah itu sebagai tukang ojek. Entah itu sebagai penjual di pasar. Entah itu sebagai PNS dan sebagainya. Mungkin menurut mata dunia ini juga hal-hal yang mereka boleh pikirkan. Mereka boleh nilai atas kehidupan dan keberhasilan berkat seseorang dari pangkat dan jabatan saudara. Tetapi sepanjang saudara cari Tuhan, sepanjang saudara taat kepada Dia, berkat itu pasti mengalir. Ada amin. Karena firman Tuhan Dia berjanji. Tinggallah di negeri ini sebagai pendatang. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau.
Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi tinggal di negeri itu. Jadi sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Mungkin dia kecil, tunggu. Kalaupun dia suruh beranjak, baru kita beranjak. Amin. Kadang-kadang kau tahu di masa sulit, kita berhenti juga. Kita kerja di situ. Kita setengah mati dan sebagainya. Pada saat kau mulai mau bekerja, kau berdoa, siang hari malam siapa saja yang kau mendapat yang kata berdoa, kita mau nomor tes nih juga. Berdoa juga kita sementara melamar di sini. Bapak Ibu majelis Tuhan berdoa kita, kau pribadi juga berdoa. Semua orang berdoa supaya dia mendapatkan satu tempat pekerjaan. Tapi waktu kita ada di dalam satu pekerjaan yang Tuhan taruh juga, ketika kita menghadapi masa sulit, ketika kita menghadapi masa krisis, seringkali kau resign juga, saya cocok tanpa itu for beta. Padahal Tuhan buang kau di situ. Kau bilang, sudah ditampa sana boleh bagus. Gaji lumayan dan sebagainya dan sebagainya. Seberapa tahun beta kerja di sini, ini biasanya gaji kayak macam naik-naik kan. Tapi kalau kau perhatikan firman Tuhan, menurut pandangan Ishak di Mesir itu bagus. Tapi Tuhan bilang tinggallah di negeri ini. Sebagai orang asing maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Berkat Tuhan itu tidak dibatasi oleh keadaan. Firman Tuhan bilang berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Amin. Susah payah tidak akan ditambahkannya kata firman Allah. Kesetiaan dalam bekerja dan melayani akan menghasilkan buah pada waktunya. Tuhan sanggup membuat umatnya berhasil ketika orang lain mengalami kekurangan. Ketika kita melihat seputar tempat kita mengalami kekurangan. Tapi kita ada dan baik-baik saja bukan karena kita. Tapi Tuhanlah yang menganugerahkan segalanya bagi kita. Tapi seringkali waktu kita menerima berkat juga ketika kita baca firman Tuhan di ayat-ayat yang seterusnya. Ayat 15 sampai ayat 22. Di situ timbul iri hati. Ada orang lain juga yang tidak suka melihat keberhasilan. Dan perhatikan di situ bahwa segala sumur yang digali dari zaman Abraham itu semua ditutup. Jadi mereka mau membatasi. Orang Filistin menutup semua sumur-sumur yang digali oleh hamba-hamba Abraham pada waktunya, pada masa itu. Ishak menggali kembali sumur-sumur itu, tetapi berkali-kali terjadi perselisihan. Terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan. Tapi Tuhan memberikan kelapangan. Dia jadi saya mau baku Malawang. Ya sudah dia gali lagi. Jadi Ishak pergi dari situ dan berkemahlah dia di lembah Gerar dan dia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali. Jadi dia saya memperebutkan, sudahlah kalau kamu mau ambil saja. Di situ jadi pergilah Ishak dari situ, berkemahlah dia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama telah diberikan kepada ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Kadang-kadang kau tahu mempertahankan segala sesuatu yang menjadi perbantahan, kasih sudah. Jadi ada di situ nama-nama di situ. Air ini kepunyaan kami dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Jadi ada nama sumur Esek. Jadi kalau sumber air di situ menjadi perbantahan, terus namakan Esek. Kemudian kembali menggali sumur yang lain
dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Karena terjadi permusuhan. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Dia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Dan kau perhatikan. Orang yang diberkati tidak selalu disukai semua orang. Artinya begini, diberkati bukan hal-hal yang secara jasmani saja. Tapi waktu kita diberkati secara rohani, hidup di dalam pengenalan akan Allah, tidak semua orang juga suka kepada kita. So rohani, so suci. Padahal kita mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan membalas pertengkaran itu dengan pertengkaran, jangan. Jangan membalas atau kita selalu berselisih, mempertahankan segala sesuatu. Kita mencari validasi untuk sesuatu hal dalam kebenaran itu. Tetapi kesabaran, sabar. Kesabaran membuka jalan menuju ke lapangan. Dan kita memperhatikan firman Tuhan. Kenapa hari ini beta ambil tentang Ishak dan keluarganya? Membangun keluarga yang tetap setia di tengah krisis itu tidak mudah, saudara. Keluarga adalah sebagai gereja yang paling kecil. Sebelum ada gedung gereja, iman ditanamkan, diwariskan melalui keluarga. Dalam Kejadian 26 ini kita melihat bagaimana kehidupan keluarga Ishak menjadi contoh bagi setiap keluarga Kristen saat ini menghadapi tantangan. Keluarga harus tetap dipimpin oleh firman Tuhan. Ketika terjadi kelaparan, hendak kita perhatikan, dia tetap mengikuti tuntunan Tuhan. Sebagai kepala keluarga, Ishak mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Mari bapak-bapak dalam pengambilan keputusan di tengah-tengah keluarga, jangan berdasarkan logika sebagai laki-laki saja, sebagai kepala keluarga saja. Tetapi mari kita tetap dipimpin oleh kebenaran firman-Nya. Keputusan keluarga harus didasarkan pada kehendak Tuhan. Orang tua perlu mencari petunjuk Tuhan sebelum mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan keluarga, suami istri maupun kehidupan anak-anak. Rumah tangga yang dibangun di atas firman akan tetap kuat dalam masa sulit. Amin. Yosua 24 ayat 15 bilang, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Itu keputusan. Keluarga juga harus belajar dari kelemahan orang tuanya. Jadi dari ketumpung generasi ada banyak kekurangan juga yang kita lihat. Tetapi itu menjadi kelemahan itu menjadi sesuatu hal yang harus memberi pertumbuhan iman yang lebih baik ke depan. Ishak melakukan kesalahan karena takut dan berbohong mengenai Ribka. Alkitab tidak menyembunyikan kelemahan para tokoh iman. Orang tua juga tidak sempurna. Anak-anak perlu melihat bahwa orang tua juga membutuhkan kasih karunia Tuhan. Keluarga yang sehat bukan keluarga tanpa kesalahan, melainkan keluarga yang mau bertobat dan belajar dari hari lepas hari di dalam pengenalan akan Allah. Amin. Rumah tangga Kristen harus tetap rajin bekerja dan percaya kepada Tuhan. Jadi jangan malas-malasan. Kerjakan bagian kita, apa yang Tuhan anugerahkan. Mungkin di mata manusia dunia ini dia kecil, tapi waktu kita kerjakan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan pasti memberkati dengan limpah.
Krisis ekonomi tidak boleh membuat keluarga kehilangan iman. Berkat Tuhan dapat dinyatakan melalui pekerjaan, kesehatan, dan damai sejahtera keluarga itu sendiri. Dan kau memperhatikan, Ishak dia bertengkar dengan orang-orang, artinya orang-orang Filistin, pengikut-pengikutnya itu di bawahnya itu. Mereka bertengkar, tapi keluarga harus menghindari pertengkaran yang tidak perlu. Ketika sumur-sumur diperebutkan, Ishak memilih mengalah dan menggali sumur yang baru. Dalam keluarga pasti ada konflik. Sampai bilang sih ada perbedaan pendapat. Tapi tidak semua persoalan harus dimenangkan. Kadang-kadang mengalah adalah jalan menuju damai sejahtera. Rumah tangga yang dewasa lebih mengutamakan hubungan daripada ego. Amin. Itu rumah tangga yang dewasa. Jadi rumah tangga yang dewasa lebih mengutamakan hubungan daripada ego. Jadi hindari pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran yang kecil bisa membawa kepada dosa, kata firman Tuhan. Tapi keluarga itu bersatu, seperti kata firman Tuhan di dalam Mazmur, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan, di ayat 23 dan 25. Setelah tiba di Berseba, Tuhan kembali menampakkan diri kepada Ishak. Respon Ishak apa? Dia mendirikan mezbah, dia memanggil nama Tuhan, dia memasangkan kemah, dia menggali sumur. Jadi prioritas rohani yang harus didahulukan. Saat tiba di Berseba, hal pertama yang dilakukan Ishak adalah mendirikan mezbah. Yang paling menarik dia pengurutan itu, dia mendirikan mezbah, dia menyembah Tuhan, dia memasang kemah, terakhir baru dia menggali sumur. Doa keluarga itu harus menjadi prioritas. Begitu kita juga secara pribadi, apapun yang kita mau kerjakan, kita cari Tuhan nomor satu. Karena di dalam waktu kita mencari Tuhan, ada hikmat yang turun dan tuntunannya dalam menjalani hari-hari hidup ini. Jadi doa keluarga itu harus menjadi prioritas. Ibadah keluarga itu lebih penting daripada kesibukan sehari-hari. Jadi 24 jam dan beberapa waktu yang kita sudah kerjakan dengan kesibukan kita. Tapi mari kita tetap berkumpul dan berdoa bersama dengan keluarga. Rumah yang memiliki mezbah doa akan memiliki kekuatan rohani menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Keluarga yang takut akan Tuhan akan menjadi kesaksian. Abimelek berkata kepada Ishak di ayat 26 sampai 33 itu, kami telah melihat dengan nyata bahwa Tuhan menyertai engkau. Orang lain melihat penyertaan Tuhan melalui kehidupan keluarga Ishak. Keluarga Kristen saudara dan saya juga dipanggil menjadi terang bagi lingkungan sekitar. Tetangga, sahabat dan masyarakat harus dapat melihat nilai-nilai Kristus dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin. Jadi kesaksian terbesar dalam kehidupan yang mencerminkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bangun bukan di gereja ini cuma 2 jam. Tetapi kita semua hidup setiap hari. 24 jam dalam 7 hari. Kita bersama dengan keluarga kita. Jadi mari kita tanamkan. Hidup di dalam takut akan Tuhan ini. Mulai dari kehidupan diri kita sendiri.
Mulai dari keluarga, rumah tangga kita. Pulang praktekkan. Kalau mungkin hari ini masih bolong-bolong, tapi mulai dari hari ini mendengarkan firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Memulai mungkin sedikit demi sedikit, tapi pasti bisa. Tuhan rindu memulihkan, Tuhan rindu semua kita menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan. Bahwa Dia akan menyertai kita, Dia akan memberkati kita dengan limpahnya. Tetapi kita mau taat. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau menaruh Tuhan di atas segalanya. Kita mulai dari mana? Dari kehidupan pribadi kita. Kita mulai dari mana? Sebelum kita rindu melihat orang lain diberkati, nomor satu ini yang diketok biji mata setiap hari. Kita mulai praktekkan dalam hidup ini. Mulai dari keluarga-keluarga kita. Pentingnya juga warisan sebagai orang tua. Pentingnya warisan iman bagi kehidupan anak-anak kita juga. Esau menikahi perempuan Het yang tidak seiman. Sehingga mendatangkan kesedihan bagi orang tuanya. Bagian ini mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak menjamin keberhasilan rohani anak. Jadi carilah kita berdoa supaya anak-anak kita mendapat pasangan hidup, teman hidup yang orang-orang yang takut akan Tuhan. Kadang ketong pandang yang hal-hal jasmani, pung ini dan itu. Cari orang-orang yang takut akan Tuhan. Cari pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan. Kalau dia mencintai Tuhan, aplikasi kasih Kristus itu akan terpancar lewat kehidupannya sehari-hari. Orang tua harus menanamkan iman sejak dini. Pendidikan rohani tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada gereja. Karena hidup 24 jam ini orang tua bersama dengan anak-anak, anak-anak bersama dengan orang tua. Rumah adalah tempat pertama pembentukan karakter dan iman. Jadi kejadian 26 ini menunjukkan bahwa keluarga Ishak bertahan dan diberkati karena Tuhan menjadi pusat kehidupan mereka. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya pusat kehidupan kita semua. Pusat kehidupan keluarga-keluarga kita. Firman Tuhan menjadi dasar dari keputusan setiap keluarga demi keluarga. Keluarga belajar menghadapi kelemahan dengan kasih karunia. Tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan di tengah krisis. Mengutamakan perdamaian daripada pertengkaran. Memelihara mezbah doa keluarga setiap waktu, setiap saat. Menjadi kesaksian bagi lingkungan seputar kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Keluarga Ishak tidak dikenal karena bebas dari masalah. Tetapi karena mereka tetap berjalan bersama Tuhan di tengah-tengah masalah itu. Demikian juga hidup kita di masa kini. Rumah yang menjadikan Tuhan sebagai pusat akan tetap berdiri teguh menjadi saluran berkat dan mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Kita tetap berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat kekasih Tuhan di tempat ini. Supaya setiap keluarga kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Amin.